Orang ikhlas tuh nggak ada ngarep apa-apa dari makhluk. Halo. Jadi orang-orang banyak sakit hati itu pasti kurang iman. Atau saya tidak mengatakan tidak beriman ya, tapi lemah imannya. Apa cirinya? Berharap dari selain Allah, itu yang bikin hidup tidak bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Duhai yang maha mendengar, duhai yang maha melihat, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma aftahla, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi majlis ini dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya Rob, catatkan yang hadir, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, hamba yang Engkau muliakan di dunia ini, Engkau bahagiakan di kubur kelak, dan Engkau jadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Banyak tamu yang hadir ini, rombongannya banyak. Alhamdulillah. Semuanya hanya bisa sampai di sini karena karunia Allah. Allah yang memberikan niat mencari ilmu, itu dari Allah. Allah yang memberikan ongkos, ada juga yang diongkosi. Allah yang menyelamatkan di perjalanan, tidak mungkin selamat tanpa Allah yang menyelamatkan. Allah yang memberi kesabaran dari tadi duduk menyimak. Kalau tidak, pertolongan Allah tidak terjadi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari depan sini kelihatan sekali jamaah ini wajah-wajah banyak masalah ya. Masalah itu bagian dari karunia Allah. Karena dengan adanya masalah, ilmu kita bertambah. Dengan adanya masalah, dosa kita berguguran. Dengan adanya masalah, derajat kita diangkat. Dengan adanya masalah, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila benar menyikapinya. Jangan takut dengan permasalahan hidup, karena masalah bukan sesuatu yang harus ditakuti. Takutlah kita tidak ditolong Allah dalam menghadapi permasalahan hidup. Itu yang harus kita takuti. Jelas tidak? Jadi yang berbahaya bagi kita persoalan hidup atau jauh dari pertolongan Allah? Jawab hadirin. Masalah tidak ada yang berat bagi Allah.
menciptakan, mengurus alam semesta, mencukupi rezeki semua makhluk, beres-beres saja. Tidak ada persoalan yang berat, yang rumit, yang gawat. Bagi Allah tidak ada sama sekali. Dan kalau Allah menolong kita, maka selesai itu. Menjadi berat itu kalau kita jauh dari pertolongan Allah. Sini banyak ibu-ibu. Tidak mudah jadi seorang ibu, ya Bu. Tidak mudah jadi seorang istri, ya Is. Mengurus anak tidak mudah. Tetapi kalau Allah menolong jadi mudah. Nabi Muhammad SAW hanya perlu 23 tahun saja dakwah di Mekah dan Madinah, selesai itu. Dari jahiliyah berubah menjadi sumber peradaban, dari yang musyrik jadi tauhid, jadi akhlaknya kurang baik jadi akhlakul karimah, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hanya perlu 23 tahun. Mudah bagi Allah. Sudah berapa tahun hidup? Saya 62 tahun. Tidak ada yang berubah. Diri juga susah berubahnya. Kalau Allah nolong, mudah. Jadi sekarang hidup kita ini apa? Hidup kita ini sekarang sibuk saja, ingin jadi orang yang selalu ditolong Allah. Itu saja pikiran kita. Sekarang kita perlu rezeki. Siapa yang punya rezeki? Jawab, Allah. Ingin anak soleh. Siapa yang bisa membulak-balik hati anak? Allah. Ibu ingin suami soleh? Mau tidak? Yang ada dikemanakan? Yang ada oleh Allah ditambah kesolehannya. Kalau ditambah itu artinya sudah soleh, tapi makin soleh. Bijaksana kan? Bapak ingin istri yang solehah. Nah, yang solehah justru tidak mau sama bapak, ya. Jadi bapak harus tobat. Ini membangun pesantren, harus beli tanah. Sudah gitu harus membangun. Udah gitu mendatangkan santri ke sini. Harus menggaji ribuan karyawan di sini. Hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Tanah mau naik terus harganya, kalau Allah kasih kebeli. Tidak ada masalah harga tanah mau naik berapapun. Yang penting Allah ngasih, ketemu Pak. Membangun, Allah jadikan jadi. Santri kalau Allah gerakan daftar. Gaji karyawan, kalau Allah beri rezeki gajian. Semuanya milik Allah. Itu yang paling penting. Jadi sekarang hidup ini sederhana. Bukan sibuk menyelesaikan masalah, tapi sibuk ingin disukai Allah agar Allah menolong semua masalah hidup kita. Hanya dengan satu patah kata selesainya. Apa? Halo. Jadi gimana nih kita ini supaya ditolong Allah? Jadi apa? Jangan bikin saya jengkel hadirin. Ini pengajian judulnya dilarang jengkel. Jadi bagaimana? Jadilah ahli takwa. Karena orang yang paling dicintai Allah, paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Benar. Sesungguhnya
Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau sudah bertakwa bagaimana? Tadi yang disampaikan Ustadz, salah satu di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apa saja masalahnya, apapun masalah kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah usaha, masalah hutang piutang, masalah anak-anak, masalah orang tua, apapun masalah yang kita jalanin, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Semua masalah kita ada dalam genggaman Allah. Semua masalah kita jadi mudah kalau Allah memudahkan. Jadi jangan takut oleh masalah. Besok akan ada masalah baru, Pak. Lusa terus saja sampai kita meninggal, nanti masalah terus. Tidak terduga oleh kita sekarang. Tapi tak apa-apa. Ada Allah yang menyelesaikannya. Benar? Oh, katanya dunia ini akan resesi, sama saja bagi kita. Tidak resesi, yang ngatur rezeki adalah Allah, resesi juga yang ngasih rezeki adalah Allah. Bagaimana kalau nanti saya pensiun? Sama saja, belum pensiun Allah yang ngasih rezeki, sudah pensiun juga Allah yang ngasih rezeki. Betul Pak? Kelihatannya Bapak sudah pensiun ya? Auranya bukan hanya aura ya, penampakannya juga. Apa yang mau dicemaskan? Kecemasan kita tuh satu saja, takut kita tidak disukai Allah. Lebih sederhana kan? Halo? Jadi solusi hidup ini apa? Jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa, urusan beres. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak terpikirkan, tidak terduga, tidak terbayangkan. Ada nanti. Seperti tadi pagi ada pertanyaan, saya ingin ngajak orang tua saya umroh, tapi tidak mungkin kalau lihat rezeki. Ya nggak usah pikirkan rezekinya, takwanya. Pertanyaannya, takwa itu apa? Sederhananya takwa itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin berkualitas amal soleh, makin takwa. Emang kalau orang banyaknya mikirin yang bertambah tuh uangnya, bertambah tabungannya, bertambah asetnya, bertambah kekayaannya. Padahal yang harus kita pikirkan adalah bertambah apa? Keyakinan kepada Allah. Makin yakin, makin enteng hidup ini. Kurang yakin, berat. Tidak yakin, nelangsa. Jadi yang harus kita pikirkan tiap waktu ini, saya harus jadi ahli takwa nih. Gimana caranya? Iman saya harus makin kuat, amal saya harus makin bagus. Ahsanu amalan. Jadi makin berkualitas amalnya. Tadi sholat subuh tidak? Alhamdulillah. Sholat semuanya? Sholat kecuali yang berhalangan. Ya. Pertanyaannya sebetulnya bukan sholat saja, tapi khusyukkah sholat kita? Nah itu pertanyaan. Karena bukan mengerjakan sholat. Yang disukai Allah adalah mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mengerjakan ya seperti kita tadi, asal saja dilakukan. Tapi kalau mendirikan sholat,
niatnya benar-benar ikhlas dan hadir hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholatnya. Jadi sholat itu isinya tuh Allah di dalamnya. Kalau kita justru yang lain-lain. Nah Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa kok iman susah menguat? Apa sih cirinya orang yang imannya bagus? Sudah tahu belum cirinya? Cirinya adalah akhlaknya pasti bagus. Contoh, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Coba satu ayat saja ini ya, Ali Imran ayat 5. Dan kita yakin, kalau kita yakin Allah menyaksikan kita terus, ada tidak tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat? Jawab, gak ada. Yakin Allah menyaksikan terus, udah susah maksiat itu, susah aja. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena belum yakin Allah melihat kita. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau orang yakin setiap perkataan ini didengar Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid mencatat. Allah maha mendengar, Allah perintahkan malaikat mencatat. Yakin saja dengan yang tadi, hakul yakin, ngobrolnya itu jadi hati-hati. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, balik kepada kita. Surat Al-Isra ayat 7 barusan. Nah, sebetulnya bagus sekali kalau dicatat dan diingat ya. Tapi saya lihat ini daya ingatnya kuat semuanya. Jadi berbaik sangka saja ya. Karena kalau kita tidak paham panduan kita, kita ngarang hidup ini. Jadi setiap kita berbuat baik, kembali kepada siapa kebaikan itu? Siapa yang paling beruntung kalau kita berbuat baik? Jawab, kita sendiri. Tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih orang, tidak ada urusan dengan orang balas budi, tidak ada urusan. Kita berbuat baik, udah untung tuh kita tuh. Tapi karena kurang iman, sakit hati. Saya tuh sudah nolong dia, mana? Dia sama sekali tidak berterima kasih. Pada saya ikhlas. Waduh, ngaco. Udah jelas tidak ikhlas. Saya tuh ikhlas loh. Orang ikhlas mah nggak ada sakit hati. Orang ikhlas tuh nggak ada ngarep apa-apa dari makhluk. Halo. Jadi orang-orang banyak sakit hati itu pasti kurang iman. Atau saya tidak mengatakan tidak beriman ya, tapi lemah imannya. Apa cirinya? Berharap dari selain Allah, itu yang bikin hidup tidak bahagia. Ingin dinilai, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, itu yang bikin hidup kita banyak sakit hati. Padahal setiap kali kita berbuat baik, Allah lihat tidak? Jawab,
Setiap kita berbuat baik Allah lihat tidak? Berbuat buruk Allah lihat tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya tidak? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Tertukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa mencegah apa yang akan Allah berikan kepada kita? Mungkinkah ada yang bisa merebut apa yang ditetapkan untuk kita? Enggak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan yakin ini saja sudah enak. Orang enggak berterima kasih, enggak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana melakukan yang terbaik supaya Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu, ridho, nerima. Selesai urusan. Enak tidak nih? Dari mana? Inilah yakin. Inilah yang membuat orang jadi takwa tuh. Kenapa orang susah bertakwa? Masih ingat apa sebabnya? Dua, lemah ilmu. Ya, orang lemah iman itu dan lemah amal soleh itu penyebabnya lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu, jarang belajar agama. Tapi ibu itu rajin loh ke pengajiannya. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kalau kelakuannya stabil, judesnya tetap, gibahnya tetap, pelitnya tetap, pada rajin ke majelis taklim. Kenapa? Bisa jadi salah niat ke majelis ilmunya. Kalau salah niat, seperti ngirim paket, salah alamat, walaupun paketnya bagus, nggak sampai. Emang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ke pengajian salah niat? Mungkin tidak. Apa aja kira-kira salah niatnya? Saya mah di rumah capek lah. Mending ke pengajian bisa istirahat. Namanya pengajian istirahat. Saya kalau di rumah mah pasti disuruh terus oleh suami. Pengajian beres. Nih saya punya tas baru nih, saya harus duluan ke pengajian. Sudah tahu? Biasakan tenang saja ya. Mana ahlinya? Nah, kalau sudah ada sesuatu yang penting itu oleh ahlinya ya. Bisa sakit, itu ada suntikan bekas, nggak boleh, harus oleh ahlinya ya. Ini ceramah ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan gamblang supaya kita ngerti hidup ini harus bagaimana nih, supaya enggak ribet karena masalah bekal ada terus. Nah, kita kan sengsaranya oleh dua hal. Satu, yang belum terjadi kita cemaskan. Yang kedua, yang sudah terjadi kita nyesel, sakit hati, sedih. Jadi hari itu bagian apes. Harusnya yang akan terjadi dan yang sudah terjadi membuat hari ini jadi amal soleh, jadi bahagia. Ada juga yang kita harus ikut tuh ke pengajian itu. Kenapa? Keren-keren, supaya ke bawah keren. Ini pengajian artis misalnya ya, supaya ikut ke bawah cakep. Padahal sampai ke sana paling menderita ya enggak? Ada juga yang belajar agama supaya dianggap pinter, dianggap soleh, dianggap paham, ingin disebut ustadz, ustazah. Jadi ada yang belajar agama hanya untuk penilaian orang, ini juga tidak bisa mengamalkan.
Jadi gimana belajar? Ya cuman satu saja. Ya Allah, saya niat belajar agama agar Engkau ridho. Engkau yang memerintahkan belajar, saya belajar ya Allah. Minta ilmu ke Allah. Makin lurus niatnya, makin disukai Allah. Lihatnya ke saya saja hadirin, lihat sound system juga nggak ngerti ya kan, dan tidak menyelesaikan masalah, benar. Pertama nggak nyumbang buat beli sound systemnya, jangan nyindir, nggak nyindir, fakta ya. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak usah hilang konsen dan nggak menyelesaikan masalah. Dipelototin oleh saudara juga tetap nggak ngerti ya kan, hanya efeknya nggak kebagian ilmu. Lanjut, apa yang kedua? Lemah jiwa. Artinya apa? Ilmu bisa jadi ada, tapi lemah, tidak bisa mengamalkannya. Bukan tidak bisa, tidak sungguh-sungguh. Dapat ilmu tahajud, dapat, tapi tetap tidak tahajud. Dapat ilmu sedekah, dapat, dengar, tapi tetap pelit. Dapat ilmu tentang jangan bergibah, dapat, tetap ngomongin orang. Kenapa? Lemah jiwanya. Dapat ilmu jangan marah-marah, jangan marah-marah kamu, sambil marah. Inilah yang harus kita perbaiki. Alhamdulillah Bapak Ibu datang jauh-jauh ke sini. Boleh minta tabelnya mana saja yang hadir? Wow, luar biasa hadirin. Minta ke sini. Ini yang tidak diduga-duga tuh begini ya. Alhamdulillah. Sing ikhlas ya datang ke sini. Apa cirinya ikhlas? Nggak rewel. Jauh banget ya. Nggak ikhlas. Pulang sana. Jalannya jelek. Di tol aja, nggak usah ke sini. Nyumbang enggak, yang aspal. Nikmati. Orang tidak ikhlas tuh rewel, ngomel, mengeluh, mencela. Terus aja ngomongnya tuh yang nggak enak. Ada tadi di mobil yang begitu, biasanya nggak ngaku lagi hadirin. Mendingan pakai PPO aja, diem gitu ya. Yang puyeng-puyeng nggak banyak omong. Nikmati hadirin, karena bagi orang yang ikhlas, capek penggugur dosa, pegel penggugur dosa, betul? Apapun bagi kita kalau dinikmati dalam amal soleh jadi kebaikan. Nah, salah satu ini karena saya judulnya ini tentang menahan amarah ya, diberi minta judul jangan emosi. Begini, di dalam surat apa adik-adik? Ciri orang takwa, makin ditolong Allah. Itu rumus. Jadi kita harus cari ilmunya selain tentang Allah, juga tentang amalan yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah. Salah satu contohnya ya, Al-Baqarah ayat 3 ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ciri orang takwa ini di surat Al-Baqarah ini adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib, qada dan qadar gaib, para malaikat, jin, itu banyak hal yang gaib. Termasuk besok gaib, nanti gaib, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Mendirikan sholat, ini ciri orang takwa.
bukan mengerjakan sholat ya. Udah masih ingat ceramah tadi pagi yang mendirikan dan yang mengerjakan? Masih ingat tidak? Kalau ingat, kalau tidak, tidak. Ingat? Jelaskan. Jadi ciri orang yang lalai dalam sholatnya ini sedikit saja, ada 6. 1, berat dan males kalau sholat. Ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka kalau dia sholat. 1, berat, males cirinya tuh. 2, ria, kalau sholat itu seneng orang lain tahu, dipamer-pamer. 3, suka melambat-lambatkan sholat, ditelat-telatkan, maunya akrab aja, duhur dengan asar, supaya sekali wudhu katanya. Padahal amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Ada aja ini masakan belum mateng, ini takut cucian belum kering, ini ngepel belum beres, ini rapat belum tuntas, ada aja. Ini ciri khas ya. Yang ketiga, yang keempat, gesit, tangkas, ringkes sholatnya, set beres. Bahkan dia juga suka khusyuk tuh kalau ini sujud yang keberapa ya. Nah, lama sujudnya tuh karena mikir ke satu atau kedua. Ini saya rakaat keberapa ya? Ya Allah tolonglah, baru minta tolong ke Allah. Tidak jarang ketika Fatihah juga dia bingung. Amin. Udah belum ya Fatihahnya? Kayaknya udah deh. Udah agak lama. Udah. Allahu Akbar, beres. 4, cepat. 5, sedikit ingat Allahnya. Jadi sholat itu ngarang aja, ngelantur, mau jajan apa, pulang nanti apa, beli oleh-oleh apa. Jadi sholat duhur nanti itu adalah perencanaan. 6, malas berjamaah. Berat sholat jamaah, maunya sendirian supaya ringkes. Orang yang sholatnya bagus, sebaliknya dari yang tadi. Semangat, kalau udah dengar sholat tuh semangat. Kemudian gak ada riaknya, sibuk, nikmat, merasa dilihat Allah. Dan tumaninah, sholatnya tuh enak, tepat waktu, senang pada waktu yang Allah sukai. Dan sholatnya tuh banyak ingat Allahnya serta ingin selalu berjamaah, terutama lelaki. Nah, selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu yang kali ini dibahas, mudah-mudahan ada waktu. Udah habis waktunya ya? Udah habis belum? Nah, cara menjawab itu ya menunjukkan emosional atau tidak. Belum. Baru juga datang kami dari tadi, nggak ada yang nanya ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Nih ciri orang yang bekal ditolong Allah dalam menghadapi persoalan hidup adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Nafsu kita Al-Baqarah 268 itu ya, setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, kefakiran dan menyuruh kita pelit. Allah menjanjikan kita ampunan dan karunia-Nya. Maka orang yang bekal hidupnya dimudahkan urusannya, salah satu cirinya adalah ahli takwa, senang sedekah. Maaf ya bagi yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, yang jarang sedekah, yang hitung-hitungan, sangat besar kemungkinan hidupnya tidak bahagia. Walaupun uangnya banyak, sangat besar kemungkinan ruwet aja hidupnya tuh. Yang seperti yang disebut GTA, galau tiada akhir, liwe, liur wae, dan senantiasa letih ya, capek hidup tuh, lahir batin, serta
senantiasa kecewa di sini tuh, kecewa. Coba kalau gitu. Ini kurang asin nih, kecewa lagi. Padahal dia pesanannya jambar roti, ya bagaimana nggak asin? Kecewa, apa aja, apapun kecewa. Ini ciri khas orang yang kurang sedekah. Bu, mau bahagia? Mau ditolong Allah dalam segala urusan? Jangan terlalu banyak mikir kalau mau sedekah. Suka nggak jadi, jebet-jebet aja. Paling kecewa, ya. Kenapa nggak dari dulu saya seperti ini? Maaf ya, selamat menderita bagi yang pelit, ya, yang itu bukan kata saya, hadirin. Ahli takwa itu 2. Ini di surat Ali Imran 134, ya. Wal kadhiminal ghaidh. Siapakah yang akan ditolong oleh Allah dalam hidupnya, dibahagiakan, dilapangkan urusannya, yaitu orang yang menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Nih, para pemarah, siap-siap. Siap-siap apa? Apa surafes? Hidupnya tuh benar-benar ruwet. Banyak musuhnya, banyak masalahnya. Badan juga nggak akan sehat. Penyakitan, sangat mungkin penyakitan, karena pemarah itu hal yang tidak disukai Allah. Yang disukai Allah adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bu, Ibu, mau bahagia? Jangan marah-marah. Kata siapa saya pemarah? Udah marah lagi yang. Habis anak saya menjengkelkan, suami saya juga. Bukan tidak punya rasa marah, di sini akan ada jengkel, kecewa, sakit hati, perih, banyak di sini. Yang jangan itu mengumbar kemarahan. Rasa marah itu ada, normal, tapi bisa dikendalikan. Ada apa ini santri? Silakan duduk, nak. Alhamdulillah. Ini kegiatan ini panitianya santri semua. Alhamdulillah. Dilatih berorganisasi, memuliakan tamu. Duduk, nak. Ya, segera duduk. Dihitung sampai 3 ya. 1, 2. Ini bukan marah, hadirin. Yang 3 selesai masih berdiri, tetap berdiri. Karena saya nggak mau ada yang berdiri. Ya, dah. Nah, alhamdulillah. Bukan marah ini, tegas dikombinasikan, ya. Mau tahu supaya kita bisa menahan amarah? Kita harus sangat siap bahwa hidup ini sepenuhnya ujian. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Setiap waktu akan terjadi ujian seperti ini. Dan semua ini adalah sarana kita meningkatkan ketakwaan kita. Jadi yang menjengkelkan itu adalah sarana supaya kita makin naik ketakwaan kita. Jelas? Pak, jadi kalau istri Bapak menjengkelkan, nah, itu ciri-ciri Bapak mau naik derajatnya kalau lulus. Bu, kalau anak ibu menjengkelkan, ciri-ciri ibu mau apa? Mau stres, Bu. Tapi naik derajat kalau lulus sama lu, ya Allah. Jadi kita harus siap dari awal bahwa kita ini tidak akan selamanya
cocok dengan keinginan kita. Benar? Tidak akan selamanya cocok. Bakal banyak kejadian yang tidak cocok dan tidak harus selalu marah. Mikir semua. Ada yang ke masjid, dia datang duluan, ngapling sajadah. Giliran waktunya mules. Dia keluar, udah jengkel, aduh. Udah begitu ujian dari Allah. Pas mau masuk lagi susah, uring-uringan dari sana, Pak. Aduh, pas dilihat sajadahnya dipakai orang. Grrr. Disundul itu ibu-ibu yang di depannya. Mau apaan? Enggak tiap hari ujian kayak gitu. Ini ujian dari Allah. Jadi kita harus siap ya, Bu, Pak, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Harus selalu siap. Tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Bisa dipahami ini? Setuju tidak? Kalau terjadi aja kejadian yang tidak cocok, ingat kata-kata yang harus kita lakukan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa dalilnya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika terjadi musibah, sesuatu yang tidak kita harapkan, inna lillahi, kami semua, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Dan kata-kata yang kedua adalah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Misal ban meletus, innalillahi wa inna qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah hari ini, ban meletus. Udah lebih tenang. Coba kalau tadi nggak dipakai, nggak bisa. Kalau udah waktunya meletus, pasti meletus. Semuanya ada waktunya. Tidak boleh mengatakan seandainya. Fa innallahu taftahu amal syaiton. Karena seandainya ini membuka pintu tipu daya setan. Coba kalau nggak ikut ke pengajian, pasti nggak akan kecemprotan got di jalan. Coba kalau ini disimpan di tengah, pasti nggak dimakan kucing. Mau di tengah, mau di pinggir. Kalau udah rezeki kucing, pasti ditelan itu oleh kucing. Kita bagian belanja, kita bagian masak, kucing bagian makan. Adil kan? Kalau sudah rezeki kucing, masa kita yang makan? Hah? Bu, jangan marah sama kucing. Kucing ngaco lu, gak ngerti apa-apa. Kamu yang gak ngerti. Ini udah rezeki saya, tertulis di lauh mahfud ini, asin jatah saya, ibu bagian belanja ya. Kalau yakin ini qadarullah, nggak akan jengkel. Beneran Pak. Misal kita dihina orang, izin Allah bukan? Jawab. Izin Allah bukan? Untuk yang menghina Allah tidak suka, tapi terjadinya menimpa kita, izin Allah. Dompet hilang, izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Izin Allah. Pasti ada hikmahnya tidak? Pasti. Tinggal kita sabar atau tidak. Jadi ketika dompet innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, dompet nggak ketemu, cari-cari. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu di mana dompet saya. Saya lupa, hanya Engkau yang kuasa mengingatkan. Jadi gara-gara dompet hilang terus zikir ke Allah. Ini yang Allah sukai. Pas lama-lama, ini ada di saku, deng. Kan ada yang nyari sapu tuh ya, dia lagi nyapu, selesai nyapu dipegang sapunya. Sapu kemana? Padahal dia pegang.
Kalau sesuatu terjadi, kembali ke Allah, karena Allah yang menguasai. Jadi zikir itu amalan yang disukai Allah. Misal ya Bu, suami marah ke ibu. Ibu teh gimana tuh jadi istri tuh nggak amanah sama sekali. Kalau kurang zikir, enak aja ngomong gitu. Ibu capek Pak. Nah, dah mulai. Saya yang hamil, saya yang melahirkan. Dah mulai sejarah. Ya nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau suami pas marah, innalillah. Enggak, suami saya nggak meninggal. Enggak, ini bukan meninggal, ini musibah. Oh, hari ini saya takdirnya diuji. Senang. Gimana kalau suami marah-marah kepada saya? Tenang. Tapi kata-katanya nggak enak. Dengar ya, orang yang marah itu akalnya sedang tidak normal. Kalau lagi normal, itu yang lagi baik sama ibu, nah itu lagi normal. Kalau lagi marah-marah, omongannya itu bukan omongan suami, tapi omongan setan lewat mulut suami. Makanya ngaco, benar? Di mana mata kamu, ha? Tuh, masa nanya mata ya? Tinggal dijawab, ini Mas. Saya juga tahu monyong. Ah, jadi monyong. Kalau ada orang marah, rileks saja. Jangan dimasukkan ke hati, karena orang lagi marah-marah itu sedang tidak normal. Anggap saja lagi ngigau. Nah gitu. Benar? Emang begitu ilmunya. Mau ngapain dimasukin ke hati? Sedang dia juga kalau lagi normal nggak akan mengeluarkan kata-kata itu. Lalu apa yang mau dilakukan? Doakan, ya Allah, tenangkan suami saya, ya Allah, jernihkan pikirannya, ya Allah. Kalau kita terpancing, maka kita langsung gunakan rumus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menurut Rasulullah, kalau kita sudah mau marah, wiridnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan ya. Karena kalau keras masalah baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan si itu syaitonnya yang ngebisikin kita mau marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sedang jengkel, zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian jangan bicara. Itu rumus dari Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan ngomentari. Tahan. Karena kalau sudah keluar, maka akan seperti salju yang menggulung, membesar. Nanti kita akan kecewa dengan kata-kata kita. Diam aja. Pasti dijawab dong. Nah, nanti kan gitu ya. Jangan diam aja. Jawab. Saya jawabnya kalau hati saya sedang tenang, Pak. Maaf, saya tidak bisa bicara banyak. Karena hati saya sedang tidak enak. Bagus gitu. 3, ganti posisi. Kalau kita sedang berdiri, jengkel, duduk. Ganti posisi. Ini sunnahnya begitu. Rasakan saja. Kalau duduk masih jengkel, berbaring. Tentu disesuaikan tempatnya, ya. Jangan di pasar, ibu kenapa berbaring, atau guru ya lagi jengkel sama murid berbaring aja di kolong bangku. Saya kira tidak begitu maksudnya ya. Tapi pindah posisi itu sangat membantu. Ini rumusnya. Kalau masih mendidih, pergi ke tempat wudhu, berwudhulah. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Tidak menyelesaikan masalah dengan kita membalas kemarahan dengan kemarahan. Pak, Bapak, sabar. Sabar ya Pak ya. Kalau istri marah ke Bapak, ingat kita laki-laki
kepala keluarga harus lebih kuat, dan lelaki yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang perkasa bukan masalah otot, bukan masalah gulat, tapi kemampuan mengendalikan amarah. Orang-orang yang pemarah adalah orang-orang yang lemah jiwanya, sehingga cenderung pemarah itu bukan menjadi solusi tapi menambah masalah, jauh dari pertolongan Allah, karena pemarah jauh dari ketakwaan. Orang takwa orang yang menahan amarah. Jelas Pak? Pak, jawab dong, jangan bikin saya jengkel. Nah, begitulah. Mau ditolong oleh Allah, mau hutang lunas, mau diundang umroh, haji, mau urusan dimudahkan, tahan amarah dan maafkan orang-orang. Ali Imran 134, itu ciri orang takwa. Dengan kata lain, para pemarah, orang yang mudah emosional, yang mudah tersinggung, yang mudah meletus, yang mudah meledak, jauh dari pertolongan Allah, ribet aja hidupnya tuh. Dan pemaaf, maafkan orang-orang. Enak aja ngomong maaf, memang enak. Masa saya ngomong gak enak ya? Pemaaf itu perintah Allah. Gak ada perintah jadi pendendam, pembenci. Gak ada perintahnya. Itu ngarang, itu kehidupan ngarang. Orang yang saya tuh sakit, dia ngomongnya tuh melukai hati saya. Enggak, kita tuh sakit hati tuh karena dilukai sendiri. Orang ngomong menyakitkan tuh penggugur dosa kita, nggak ada kaitan dengan sakit hati. Sakit hati tuh kita aja yang ngerobek-robek hati sendiri. Allah mengirim dia ngomong nggak enak ke kita supaya gugur dosa kita, kita malah nyakitin diri sendiri. Udah nggak usah dimasukin hati. Tuhan kita Allah, bukan dia. Mau ngomong apa aja, sok aja. Kembali ke dirinya sendiri kok. Kita rontok dosa kita. Tadi hadisnya dibacakan oleh Ustadz Mumu. Mayusibu muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim capek, letih, lelah, sakit dengan berbagai jenis penyakit, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi, gangguan-gangguan dari orang, dari apapun yang menyakitkan, dan kesusahan-kesusahan dalam menghadapi hidup ini, susah bayar utang, susah ngurus anak, susah cari kerjaan, hingga tertusuk duri, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ayo jangan ngarang hidup ini ya. Orang akan ditolong oleh Allah kalau kita bisa menahan amarah, bukan pemarah. Kita memaafkan orang-orang, bukan pendendam, bukan nyimpen sakit hati, ngungkit kesalahan, tidak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ahli takwa mikir baik, bicara baik, nulis baik, prasangka baik, berbuat baik, baik aja. Mau dunia seperti apa saja jadinya, kita tetap jadi orang baik. Kenapa kamu baik pada orang-orang gak baik? Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Ini mau ditolong Allah. Halo? Urusan itu selesai bukan karena kepinteran, bukan karena keahlian, bukan karena pengalaman. Urusan itu selesai dengan baik kalau ditolong oleh Allah. Dan tadi itu diantara ciri orang yang bakal ditolong oleh Allah. Senang sedekah dalam segala keadaan, menahan amarah, memaafkan orang-orang,
dan berbuat baik terus dalam segala situasi. Sebetulnya ada satu lagi. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri, segera ingat Allah dan segera bertobat dan berhenti dari keperbuatan buruknya. Itu 135 tuh ya. Jadi ciri orang yang bekal ditolong Allah tuh banyak zikirnya, banyak tobatnya, banyak istighfarnya. Udahlah, jangan takut ngadepin apa-apa. Takutlah kita nggak bisa istighfar. Karena istighfar itulah salah satu ciri gerbang pertolongan Allah. Terima kasih MT Baitul Mukminin. MT Baitul Mukminin mana? Alhamdulillah. Terima kasih dari Tangerang, kelompok Kholakoh Bekasi. Ada? Jangan-jangan goib ya. MT Ponpes Miftahul Huda Ciperem. Ciperem Bu. Beda sehuruf aja, beda artinya ya. Baik. MT Cihils Malabar. Apa Cihils? Ciomas. Oh, meni keren Cihils. Seperti di Amerikas ya. Tinggal di mana? Di LA. Di mana LA? Apa? Los Angeles kan Lenteng Agung katanya. Masjid Jami Al-Ikhlas. Nggak usah lihat kiri kanan atau Bapak kan bawa tangan sendiri ya nggak? Mana Al-Ikhlas? Masya Allah, terima kasih. MT Khairu Ummah Tangerang. Oh, terima kasih. Ada yang belum di absen? Dari mana, Bu? Dari tadi? Bekasi. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi AA pekan pertama itu di sini. Ahad pekan pertama di Eko Pesantren 1 ini kepada jamaah yang menyimak. Ahad pekan kedua di Istiqlal biasanya. Jadi setiap pekan kedua itu sudah dari tahun 89, sudah lama sekali, 99 sudah lama sekali di Istiqlal itu. Cuma sepertinya yang besok itu dipindah ke Masjid Atin sebentar ya. Nah, tapi prinsipnya begitulah ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Oh, sudah habis belum waktunya ini? Mau azan ya? Azan berapa menit lagi? Biasanya ada tertulis di sini. Jam 11 lebih 40. Sekarang 11 berapa? 16. Alhamdulillah. Baik, pas 1 jam berarti ya. Ada pertanyaan dan silakan buktikan ketakwaan dengan bersedekah ya. Tadi ilmunya udah dapat, sekarang silakan diamalkan. Kalau nanti ada yang jadi miskin gara-gara sedekah, tolong beritahu saya ya. Cukup beritahu saja. Ada pertanyaan silakan, acungkan tangan. Silakan Pak Haji. Bantu Kak, Mika. Untuk Bapak ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita disakitin orang, kemudian memang di dalam doa kita, ya Allah jadikan hamba ini lautan cinta, kasih sayang dan lautan maaf. Mana yang bertanya, maaf? Ya, ini Pak. Oh iya Pak. Ketika kita disakiti orang di hadapan orang banyak, dan ketika itu kita istighfar dan kita memaafkan, tetapi wajah orang itu sangat menyakitkan betul. Kemudian sering muncul bayangan itu pada saat kita duduk pada malam hari. Apakah ini berarti kita tidak memaafkan?
Tidak melupakan mungkin. Iya, tiba-tiba muncul bayangan itu. Padahal kita sudah mengikhlaskan untuk memaafkannya. Padahal si bapak itu yang menggugurkan dosa bapak ya. Betul. Pertanyaannya, apakah ini dikatakan tidak ikhlas kita memaafkannya? Karena tiba-tiba muncul bayangan itu. Baik. Dan bagaimana cara menghilangkan bayangan itu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal kita disakitin orang, itu izin Allah bukan? Bagi orang beriman membawa kebaikan tidak. Nah, beliau itu Pak adalah orang yang berjasa merontokkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kebayang dia, justru oh ini dia ya yang jadi jalan saya berguguran dosa. Doakan kebaikan, bukan dia nih. Nah, berarti belum memaafkan, baru teori. Memang memaafkan dan melupakan itu beda coupling Pak. Kalau memaafkan bisa instan, melupakan perlu waktu. Tetapi kita ubah orang yang tadinya kita anggap menzolimi kita menjadi orang ini nih yang menjadi jalan dosa saya berguguran. Ulama begitu Pak, yang beberapa yang saya pelajari gitu. Bagaimana saya bisa benci kepadamu sedangkan engkau yang menjadi jalan saya tobat, engkau yang menjadi jalan dosa saya berguguran, masa saya membalas dengan kebencian? Pernah ada ibu-ibu dari Surabaya datang ke Darut Tauhid. Saya dari Surabaya. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga pertama ketemu, kau udah minta maaf. Pokoknya saya itulah suka ngomongin dulu katanya. Ya enggak apa-apa Bu, saya enggak kepikiran untuk sebel ke siapa-siapa. Tapi kata guru saya kalau kita ngomongin orang, katanya pahala kita dikasihin sama orang yang digibahin. Nah, tujuan saya ke sini saya mau minta dipulangin lah katanya pahala. Wah, saya juga bingung mulanginnya gimana. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ibu, Bapak, baik, giliran ya. Ada yang bisa bantu untuk Ibu di belakang? Ada berapa mikrofonnya? Ya, mungkin ada yang bisa bantu supaya tidak seorang saja. Iya, silakan. Santri ke Ibu kan, ini ke Bapak. Ini tahu dari mana acara ini? Kok pada kesini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh jengkel ya. Terlalu sederhana untuk jengkel. Lanjut Bu. Saya ingin bertanya Pak Kiai, di saat kita mau mendekatkan diri lebih baik kepada Allah, tapi kenapa begitu banyak mental kita dihajar habis-habiskan? Waduh. Itu dihajar oleh siapa Bu? Kalau habis-habisan Ibu habis betulan. Gimana caranya agar kita tetap kuat, agar kita tetap dengan tujuan awal kita untuk memperbaiki lebih baik lagi? Maksudnya dihajar habis-habisan tuh bagaimana Bu yang jelas? Banyak banget masalah yang datang, cobaan dari segi keluarga, dari segi rumah tangga segala macam lah. Jadi banyak cobaan. Iya. Sekarang udah dijalanin belum? Sedikit-sedikit sih lagi dijalanin Pak Kiai. Tapi Ibu masih hidup ya? Alhamdulillah. Masih makan? Alhamdulillah. Masih ada rezeki? Masih sholat? Insya Allah. Jadi yang kurang apa sekarang? Ya biar lebih ini aja Pak Kiai, biar lebih kuat. Iya. Nah, seperti tadi dikatakan Ibu belajar lebih banyak. Karena kalau nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Ilmu yang barusan kan saya kira sebagian orang baru tahu bahwa menahan amarah itu pembuka pertolongan Allah, bahwa memaafkan itu pembuka pertolongan Allah, bahwa sedekah itu pembuka pertolongan Allah. Selama ini kita merasa dengan marah ini kita benar, dengan dendam ini kita benar, padahal itu yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Ibu, Bu, ya. Punya anak, mau nggak dikasih ulangan oleh gurunya? Jangan dong, harus dikasih ulangan. Kasih ulangan. Ujian mau nggak? Mau Pak Ustaz. Tuh, Ibu aja ingin anak diuji, masa Ibu enggak ya enggak?
Diuji itu supaya naik derajat ibu, dibuat situasi sulit supaya ibu terus-terusan kepada Allah, Bu. Jadi udah, pokoknya kalau sulit udah pasrahin ke Allah aja, nggak usah terlalu dipikirkan, Bu, pusing. Ya kan, aduh ini gimana, udah ya Allah, saya ini hambamu. Ini doanya ya Bu ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, mengurus segala hal. Birahmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh, itu doanya. Hafal nggak doa itu? Ya Hayyul ya Qayyum. Harus hafal. Insya Allah Pak Kiai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya belum selesai jawabnya. Tapi ya udahlah, saya nggak boleh jengkel. Saya setuju, Bu. Ini mungkin ibu-ibu yang baru datang ini, tamu belum dengar ya tentang kiat menahan marah lainnya. Dengar nggak? Yang udah dengar diam ya, jangan. Ini saya udah dengar 3 kali, diam. Itu dengki namanya. Tapi saya suka sekali dengan ilmu ini. Ini ilmu ini dapat kemarin ketika ibadah haji kemarin, dapat ilmu ini. Jadi ada bapak-bapak usianya 70 tahun, seger, sehat, fresh, awet muda. Bapak bisa seger gini, bisa awet muda, bisa jernih gini, apa sih rahasianya? Rahasianya sederhana. Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berdebat. Oh gitu Pak? Berarti Bapak hanya dengan tidak berdebat kemudian jadi awet muda, jadi sehat, jadi segar. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu Pak. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin nggak mau berdebat ya gak? Dia nggak setuju ya nggak apa-apa ya. Jadi gitu Bu, jangan segala dibuat ribet. Bapak juga kalau dinasehatin istri teh sederhana jawaban yang tadi. Pak, rajin dong ke masjid. Masa lelaki jarang ke masjid, Pak? Katanya lelaki yang tidak ke masjid itu lelaki soleha. Pakai mukena deh di rumah, ke masjid apa? Belajar ngaji dari dulu ina atau ina itu juga nggak tamat. Papa tiap Ramadan coba ngimamin, pasti anak-anak nggak ada yang mau jadi makmum. Ayo dong Pak. Saya setuju Bu dengan pendapat Ibu. Beres. Mau ngapain ngejawab? Saya tuh sibuk Bu, saya tuh udah tua loh. Cepet tua kalau kayak gitu, penyakitan. Setuju. Pak, saya pengen beli tas baru dong Pak. Saya setuju Bu. Silakan Ibu pergi ke toko, saya temenin. Sampai di toko, pilih mana yang Ibu suka. Supaya leluasa memilih, saya tunggu di luar. Kalau udah waktu bayar, saya kasih tahu. Pilih Bu. Istri masuk, Bapak tinggal doa. Ya Allah, Engkau tahu kan uang cuma tinggal segini-gininya. Tolonglah ya Rob, kasih solusi. Pas keluar dari toko, ada yang bagus Pak? Alhamdulillah. Apa susahnya? Oleh Allah dibalikin hatinya, benar? Daripada ribut, betul tidak? Udahlah kalau mau ngomong yang baik-baik. Ada juga umur 80 tahun, seger juga, awet muda, fresh, jernih. Apa rahasianya umur 80 tahun kok seger terus begini? Rahasianya 2. Apa itu? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres jadinya nggak ngambek. Prank piring pecah ya udah waktunya, lain kali lebih hati-hati. Beres. Pak, ini mobil belinya 200 juta, sekarang laku cuma 180. Ya udah nggak apa-apa, bikin orang seneng. Beres.
Kerudung ini bu, maaf bu, kesetrika bolong. Alhamdulillah bukan kepala ibu yang bolong, beres. Dunia ini nggak ada yang bikin kecewa. Apa dunia ini, benar? Masa untuk urusan makanan, urusan sendal, ribut aja terus. Mau apa? Makanan kucing, ribut. Ini ada cerita sahabat saya, pas pulang katanya capek-capek, "Pak, makanan kucing udah habis." "Hah? Masa baru juga beli udah habis?" Oh tuh jadi jengkel. Emangnya saya yang makan? Udah, wah makanan kucing habis, insya Allah besok beli lagi ya. Beres. Kenapa harus ribet? Halo? Mau ditolong Allah tidak? Ya jangan ribet lah. Kalau setiap urusan diribetin, mau ngapain lama-lama hidup? Bener? Udah meninggal sana. Kalau kita ribet, bikin orang lain jadi ruwet. Dunia ini gak ada apa-apanya, gini-gini aja. Makanya nggak usah ikut pusing mikirin capres, cawapres. Belum ada yang daftar, bener? Udah daftar juga kita belum tentu hidup. Udah dipikirin mati lagi bulan Desember ya. Dan Tuhan kita tuh bukan capres. Tuhan kita itu adalah Allah. Mau nanti yang ditakdirkan jadi siapa aja, tetap yang menjamin kita itu adalah Allah. Nggak usah habis-habisan demi capres. Kalau jadi juga capres belum tentu ingat sama kita, ya kan? Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, tetap aja ibu jadi tua, ya kan? Iya kan? Kita juga jadi tua. Benar tuh kata seorang kakek-kakek, enakan mana? Zaman Pak Harto atau zaman Pak Jokowi? Ya jelas dong, enakan zaman Pak Harto. Emang kenapa kek? Dulu kan istri saya masih muda kan. Si kakek mah error. Nanya kemana, jawabannya kemana. Ada yang nggak ngerti dia mah. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maaf ya, guru yang tadi tidak pantas, astagfirullah. Yang kami muliakan, saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Jakarta. Tadi sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana mengendalikan amarah buat diri kita. Nah pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menasihati dengan baik kepada anggota keluarga kita atau teman yang pemarah? Dan kalau mungkin ada doanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya nyesel cerita yang barusan, maafkan saya ya. Gak akan saya keluarin lagi cerita itu. Lucu tapi nggak pantas, maaf ya. Jangan diulang-ulang cerita itu, nanti saya kepikul dosanya. Cerita yang kaki yang terakhir itu, hati saya nggak enak. Maaf ya kayak yang diceritain tadi. Astagfirullah. Nanya apa Bapak tuh Pak? Saya kurang fokus barusan. Kalau ada yang pemarah, Ya. minimal kalau ada yang pemarah kita tunjukkan sifat tenang kita Pak. Kalau ada orang pemarah, nggak usah banyak orang pemarah tuh dia tidak mau mendengar kebenaran. Orang pemarah itu maunya dia menang, memuaskan nafsunya. Celakanya nafsu itu tidak pernah puas Pak. Seperti meminum air laut terus. Makanya kalau ada pemarah, kita posisinya itu meredakan amarahnya. Jangan menasehati orang ketika sedang marah, tidak akan diterima. Kita tugasnya membantu reda. Nanti kalau sudah reda baru kita bisa bicara. Makanya aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Itu jamin jadi ahli sorga loh Pak. Kita benar, masa kita tidak berdebat?
suasana debat itu yang tidak baik. Yang bagus itu suasana tukar pikiran, jernih. Nah, turunkan aja. Bapak nggak bisa nasihatin orang lagi marah, bos jangan marah-marah, apalagi kamu marahin kita, ya kan? Ya, tenangkan aja, tenanglah. Biasanya disentuh itu akan lebih menenangkan sambil doakan, ya. Selanjutnya, terakhir ibu-ibu satu lagi adakah? Ya, ya baik sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya pertanyakan, sabar dalam menghadapi utang piutang. Jadi gini, ada banyak sekali ya yang pinjam ke saya, janjinya tanggal sekian dibayar tapi sampai sekarang enggak. Dan salah satunya itu saya bilang kalau uang ini untuk masuk anak saya masuk ke pondok pesantren. Jadi bulan sekian saya minta. Sekarang anak saya sudah semester 3 dan uangnya pun belum kembali. Banyak sekali orang-orang yang minjam, intinya ratusan juta ya. Saya sudah berusaha karena waktu itu saya tagih semarah apapun tidak dibayar. Dengan marah tidak dibayar, dengan tidak marah pun juga tidak dibayar. Kemudian saya menemukan hadis bahwa apabila ada orang pinjam kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar itu. Tapi terkadang saya berpikir kalau uang itu bisa kumpul semua, bisa untuk umroh sekeluarga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya sudah berusaha memaafkan, sudah berusaha mengikhlaskan, sudah berusaha mendoakan ya. Masalah enggak dibayar saya sudah lillahi ta'ala. Cuma terkadang masih ada rasa terbesit sedikit. Bagaimana cara menghilangkan yang sedikit itu? Terima kasih. Ya, sedikit mah hiburan. Jadi kalau kita dipinjam uang oleh orang, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi yang ngutang, ya. Bukan kita yang jadi dia. Coba kalau Bapak ditukar takdirnya, mau nggak? Bapak bagian ngutang ke sana sini. Kasihan yang ngutang tuh menderita sekali, Pak. Kalau udah ngutang tuh pasti gampang bohong, gampang janji tidak ditepati. Kasihan, dosanya berlipat-lipat. Padahal uang yang dipinjeminnya juga uang Bapak atau uang milik Allah? Jawab. Milik Allah. Milik Allah. Bapak menderita karena merasa uang itu uang Bapak. Ya. Iya kan? Coba jelaskan dulu, uang itu milik Bapak atau milik Allah? Jawab. Milik Allah. Ya udah. Tinggal bilang ke pemiliknya dong, ya Allah. Minta diganti gitu ya Pak, di daerah lain gitu. Sekarang apa yang kurang pemberian Allah ke Bapak? Ada yang kurang? Enggak. Insya Allah untuk menyenangkan hati saya, tanpa uang itu pun saya bisa masukkan anak ke pondok pesantren. Ya, iya. Tanpa uang pun. Iya kan? Itu untuk Bapak menenangkan tadinya hati saya. uang itu buat masukin anak ke pondok. Sekarang anak udah di pondok. Uang itu nggak kembali kan tetap nggak pesantren, ya kan? Iya. Wes ora apa-apa lah. Ya. Itu uang milik Allah, Mas. Menderita itu karena merasa memiliki. Lah iya, coba orang nih di rumah itu ada yang punya, bosnya tuan rumah punya mobil, mobilnya hilang. Terus ada pembantu rumah tangga, terus ada tukang kebun. Mana yang paling menderita? Yang punya mobil, pembantu atau tukang kebun? Yang punya mobil. Yang punya mobil, karena merasa itu mobil dia. Tanya ke si Bibi, Bi, katanya bos hilang mobil. Iya, kasihan. Cengar-cengir aja. Padahal serumah, kenapa Bibi cengar-cengir? Karena tidak merasa memiliki. Lihat tukang parkir, diambil sampai habis, enggak tuh dia nggak sedih. Kenapa coba? Kan merasa memiliki. Penderitaan itu, ini milik saya. Udah, Bapak udah beruntung jadi jalan dari Allah buat nolong orang-orang, ya kan? Doakan supaya mereka mampu. Kalau mampu belum rela dilepasin, ya udah doakan, ya supaya mampu. Udah, mending nyukurin yang ada daripada mikirin yang nggak ada, bikin sakit hati, bikin encok, yang darah tinggi, kolesterol meningkat. Udah, Bapak untung udah jadi jalan orang lain, ya kan? Kalau udah rezeki Bapak balik kok nanti pada waktunya.
Kalau nggak ada, Bapak dapat pahalanya, betul? Betul. Udah jangan capek mikirin yang nggak ada. Insya Allah. Nah, gitu ya. Iya. Bapak harusnya bersyukur, bukan jadi Bapak yang minjem uang. Tapi keseringan Ustadz. Banyak sekali yang ke rumah-rumah. Ya udah tuh Bapak sekarang bagian pinjem uang, mau? Ini tadi dinasehatin nggak mau. Tapi yang belum lama ini saya bilang begini, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa bantu. Semoga Allah memberi solusi dari arah lain seperti itu. Ya udah ngomong gitu. Udah. Ya udah tuh sekarang masalahnya apa? Ya memang ini hidup kayak gini Pak. Udah Bapak untung lah, dipercaya Allah jadi jalan, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dua-duanya diuji. Kita diuji bagian minjemin, yang lain diuji bagian ngutang. Yang menderita yang itu Pak. Bapak nggak usah ikut menderita. Udah gitu jawabannya. Jangan merasa ngaku-ngaku punya Bapak. Iya. Itu milik Allah. Ya. Ya, tidak boleh merasa memiliki. Ya itu penyakitnya di sana Pak. Iya. Penyakit orang cinta dunia itu kagum kepada dunia dan merasa memiliki, lengket. Makin lengket makin luka. Betul. Betul ya, emang betul. Wes ngono bae. Yo. Udah nanya-nanya melulu. Terakhir, mak-mak dari belakang, udah ada mikrofonnya belum? Terima kasih. Ada terakhir ya? Siapa tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya orang tua siswa dari kelas 9 Raga Akbar Madais. Orang tua santri? Ya, siswa kelas 9 Raga Akbar Madais. Oh, alhamdulillah. Ini yang mau saya tanyakan. Alhamdulillah izin Allah, profesi saya kan sebagai tenaga kesehatan. Di saat yang masih sering saya alamin karena mungkin keseharian merawat pasien. Nah, di saat posisi saya sedang merawat pasien, waktu adzan itu tiba. Nah, di saat itu saya dilema, apakah sementara saya ini lagi menolong pasien, apalagi dengan berhubungan dengan nyawa pasien, tapi satu sisi lagi saya kewajiban sama Allah mengutamakan untuk sholat. Nah, ini bagaimana? Apakah saya lalai dalam sholat kalau saya tidak langsung menghentikan pelayanan terhadap pasien? Apakah dan harus bagaimana sikap saya sebagai tenaga kesehatan dalam posisi seperti ini? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amalan yang mulia ya. Tentu kondisinya kan beragam, tiap waktu juga beragam, benar? Ini pasien misalkan sedang cabut gigi azan. Habar. Simpen tang di sini. Atau lagi mau melahirkan, tunggu dulu ya. Tentu ada kondisi-kondisi, makanya ada waktunya juga dilebarkan. Yang tadi dimaksud lalai itu karena dia memang senang aja melambat-lambatkan. Ada kalanya kita harus, atau lalu lintas polisi, adan sok lah macet sarolat. Enggak ya, ada kalanya harus kita tuntaskan gitu ya. Sebelahnya tuh silakan ya. Yang penting pengen melalaikan atau tidak. Ini azan berapa menit lagi? 5. Bu, mana udah dikembalikan mikrofonnya? Iya, dipindah-pindah, harus jelas mau dibawa kemana. Muter, mau dibawa kemana mikrofonnya Bu? Harus tahu dulu alamatnya, tujuannya kemana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalkan kita udah disakitin sama orang, kita udah maafin, tapi buat untuk deket atau gimana nggak bisa gitu. Itu kayak gimana? Nggak apa-apa, jadi jaga jarak gitu sama dianya. Tapi kita udah maafin gitu. Ya udah, nggak apa-apa.
nggak masuk memutus silaturahmi. Ini memutuskan silaturahmi atau jaga jarak aja? Jaga jarak aja. Ya udah gitu. nggak apa-apa. Kalau ketemu dengan dia kemudian kita jadi kotor hati, ya jaga jarak kan nggak wajib kita ketemu. Yang penting kita tidak ada niat memusuhi, memutuskan silaturahim. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau ketemu tuh jadi nggak enak. Ya udah nggak usah ketemu. Bukan hanya ke dia aja, ke orang-orang misalkan ada ini orang kaya baik, tiap ketemu tuh kita jadi pengen ditraktir terus. Pengen apa aja, lihat apa aja jadi pengen. Udah jaga jarak. Jangan sampai kita jadi menuhankan, jadi pengen ditraktir, pengen dibelanjain, udah itu nggak bagus buat hati kita. Jadi tidak hanya orang yang tidak baik, tapi kadang-kadang kita jaga jarak juga dengan orang yang terlalu baik, tapi membuat kita jadi ngarap-ngarap terus ke makhluk. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan yang engkau takdirkan ini. Jadikan majelis ini majelis penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah, sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah aib-aib, sekotor apapun, senista apapun. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada keluarga kami, dosa kepada pendamping hidup, dosa kepada anak-anak, dosa kepada siapapun yang selama ini pernah kami sakiti. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi umur yang merasakan bahagianya hidup dekat denganmu. Karuniakan kepada kami iman yang teguh, hati yang yakin padamu. Berikan kepada kami ringan dan nikmatnya ibadah yang khusyuk. Mudahkan kami beramal soleh yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, dari mungkarnya amal, dan mungkarnya hawa nafsu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Rabb, berkahi jamaah ini ya Allah. Cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan yang sedang dililit hutang ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan yang sedang menghimpitnya ya Karim. Undang ke Baitullah jamaah ini. Jadikan hamba yang engkau sempurnakan Islamnya sebelum ajal tiba. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Ringankan hisab kami. Jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kembalikan jamaah ini ke tempat asal, ke rumah, ke keluarga penuh keselamatan, penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih yang menyimak lewat medsos. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.